Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi web programming. Sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Pertama adalah namanya Anggianus, lalu kedua adalah Bangkit, lalu ada Febrita, terus Reza, dan terakhir saya adalah Rinaldo. Oke, langsung saja kita mulai. Web programming. Judul proyeknya adalah Flower Shop. Flower Shop adalah sebuah aplikasi toko bunga berbasis web yang diperuntukkan untuk 2 orang user, yaitu sebagai admin dan pembeli atau pelanggan. Seorang pembeli bisa memesan bunga yang diinginkan dan seorang admin dapat mengelola data bunga dalam toko tersebut. Bahan-bahan yang digunakan untuk menjalankan Flower Shop. Pertama itu ada HTML, kedua CSS, ketiga ada PHP, dan yang terakhir itu JavaScript. Lanjut, bahasa pemrograman yang digunakan. HTML merupakan sebuah bahasa untuk menampilkan konten di web. HTML sendiri tidak dimiliki oleh siapapun dan juga pengembangannya dilakukan oleh banyak orang dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan secara universal. Berikutnya CSS adalah bahasa cascading style sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memvisualisasikan konten dari tampilan visual di situsnya. Dan yang ketiga, PHP. Singkatnya, PHP adalah sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang bersifat open source. Bahasa pemrograman ini banyak digunakan untuk pengembangan website. PHP sangat cocok untuk membuat sebuah bisnis online berbasis website. Berikutnya terakhir adalah JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat menjadikan website Anda lebih hidup dan menarik. Bahasa ini berbeda dari HTML dan CSS. Berbeda dari PHP, bahasa pemrograman ini dijalankan di perangkat pengunjung situs Anda dan bukannya di server. Berikut adalah struktur dan tampilan database kios bunga. Berikut ini adalah tampilan struktur database pada tabel admin, olah data produk, dan tabel login admin. Berikut adalah tampilan database. Selanjutnya adalah form home. Form home adalah tampilan utama pada Flower Shop dan juga memberitahu user, pembeli atau pelanggan cara memesan produk dalam Flower Shop. Yang berikutnya form produk. Form produk adalah form untuk seorang pelanggan memilih produk yang akan dibeli nantinya setelah pelanggan atau pembeli memilih produk yang akan dibeli dengan mengklaim tombol beli, maka barang akan masuk ke dalam keranjang. Selanjutnya form login atau admin. Form ini hanya diperuntukkan untuk diakses oleh admin untuk mengetahui password dan juga username untuk mengakses form admin untuk mengelola barang pada Flower Shop. Jika berhasil, login akan dialihkan ke halaman admin untuk mengelola barang dan penjualan. Berikut adalah tampilan jika gagal login. Jika user mengisikan username atau password
yang salah, maka user tidak akan masuk pada form admin dan harus memasukkan password atau user yang benar. Form login pelanggan dan form daftar pelanggan. Yang pertama, form login pelanggan ini untuk seorang pelanggan agar dapat melanjutkan pembelian nantinya. Yang sebelahnya adalah form daftar dibuat untuk pelanggan yang tidak mempunyai akun, mendaftarkan akun sebagai pelanggan terlebih dahulu agar bisa login sebagai pelanggan. Form keranjang. Form keranjang ini berisi data produk yang telah dipilih dari form produk. Dalam form ini, pelanggan bisa menghapus produk jika tidak membeli. Jika ingin melanjutkan, pembeli pelanggan dapat mengklaim tombol checkout, dan juga jika pelanggan belum melakukan login pelanggan, akan dialihkan ke form login pelanggan. Selanjutnya, form checkout. Form checkout ini dibuat untuk seorang pelanggan agar bisa memilih kota tujuan pengirim, dan dalam form ini pelanggan akan memasukkan alamat lengkap dan pengiriman barang. Form nota. Nota ini diberikan kepada pelanggan agar pelanggan dapat melihat jumlah pembayaran yang harus dibayar dari pembelian barang flower shop. Selanjutnya, form pembayaran. Form ini untuk seorang pelanggan untuk melakukan pembayaran dengan memasukkan nama, jumlah, dan juga bukti pembayaran supaya nantinya pembelian dapat diproses oleh admin. Selanjutnya, form riwayat. Form riwayat adalah form yang berisi riwayat belanja seorang pelanggan. Dalam form ini juga nantinya jika pelanggan sudah melakukan pembayaran, maka tampilan statusnya akan berubah dan mendapatkan resi jika admin telah memberi nomor resi dan telah memeriksa laporan pembayaran pelanggan. Terdapat nama kelompok yang membuat dan membangun website follower shop ini. From admin ini adalah from untuk mengelola data barang dan data pembelian pelanggan pada toko flower shop ini. From ini digunakan untuk mengedit, mengganti, dan menghapus barang sesuai keinginan admin, sesuai kebutuhan toko. Dan juga, jika ingin menambahkan barang baru dalam form ini, disediakan text link plus tambah stok untuk menambah barang. Tampilan untuk menambah stok bunga dan mengubah stok bunga ada di sesuai dengan di gambar yang di bawah ini. From laporan penjualan. From ini berisi laporan siapa saja yang melakukan pembelian barang di flower shop, dan juga jika seorang pelanggan atau pembeli sudah transfer dan mengirimkan bukti pembayaran, maka tombol pembayaran akan muncul untuk dikelola seperti mengubah status pembelian dan juga memberikan resi. Sekian untuk PPT kali ini. Kita sekarang masuk ke demo programnya. Berikut adalah tampilan menu Home. Di menu Home terdapat gambar slideshow yang akan berganti setiap beberapa detik. Dan di bawahnya ada menu tata cara pemesanan. Kita masuk ke produk. Di produk ada daftar produk yang telah ditambahkan oleh admin. Dan jika kita klik beli, maka data tersebut akan masuk ke dalam menu keranjang. Kita lanjut ke menu login. Sini adalah untuk login admin. Tampilannya seperti ini dengan memasukkan username dan password, kemudian mengeklik tombol login dan untuk tombol kembali untuk kembali ke menu sebelumnya. Kemudian kita masuk ke login pelanggan. Di login pelanggan sama seperti login admin, hanya saja di sini ditambahkan menu daftar jika pelanggan belum memiliki akun. Nah, berikut adalah tampilan daftar isi yang akan diisikan oleh pelanggan baru.
Lalu kemudian setelah diisi, kita klik tombol daftar, maka akan terdaftar ke database. Kemudian buat daftar akan masuk ke tombol login kembali. Kita kembali lagi, kita masuk ke keranjang. Di keranjang terdapat sebuah data yang telah ditambahkan dari data produk yang telah diklik beli sebelumnya. Dan lanjut tombol lanjut belanja ini akan masuk ke menu produk, dan checkout akan masuk ke pembayaran lebih lanjut. Selanjutnya ke menu tentang kami. Di menu tentang kami terdapat pengembang website ini. Langsung saja kita praktekkan membeli produk. Misalnya kita ingin membeli bunga dahlia, kita klik beli, maka produk akan masuk ke keranjang. Dan tadi juga ada pemberitahuan bahwa produk telah masuk ke dalam keranjang. Misalnya kita ingin membeli 2, kita lanjutkan belanja, maka akan masuk ke menu produk kembali. Kita klik beli kembali, maka ini ada pesan lagi dan jumlahnya menjadi 2. Kemudian kita ingin membeli lagi, bisa. Nah, maka data akan masuk ke keranjang. Misalkan kita ada kesalahan nih, ingin tidak jadi membeli produk ini, bisa kita klik hapus, maka akan terhapus dari keranjang. Selanjutnya kita akan masuk ke checkout, maka akan dialihkan ke login pelanggan. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh Reza. Selanjutnya, untuk melakukan pembelian lebih lanjut, maka di sini misalkan seorang pelanggan belum mempunyai akun, maka akan disuruh untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu. Di sini kita mengklik tombol daftar untuk mendaftarkan akun. Masukkan nama pelanggan yang baru. Kita tulis saja namanya Rizky. Alamat pelanggan, Jalan Baru, nomor 100. Nomor teleponnya asal saja ya, 12345. Masukkan email rizky@gmail.com. Masukkan username yang akan dipakai oleh akun. Di sini kita tulis Rizky 12. Passwordnya Rizky 12 saja. Rizky 12. Lalu klik daftar. Setelah mendaftarkan akun, maka memasukkan username dan password yang tadi kita buat. Setelah itu, klik login. Di sini telah masuk data yang tadi kita beli. Selanjutnya, seorang user akan diminta untuk memasukkan alamat pengiriman yang lengkap dan memilih ongkos pengiriman dari alamatnya. Misalnya alamatnya dari Jakarta, kita tulis alamat lengkapnya. Setelah itu, mengklik tombol checkout untuk selanjutnya, pembelian selanjutnya. Setelah itu, user akan dialihkan ke form nota pembelian. Di sini user mengetahui jumlah total yang harus dibayar. Untuk melakukan pembayaran, user diharap mengklik form riwayat
Di sini terdapat dua opsi, yaitu nota dan pembayaran. Opsi nota yaitu opsi yang tadi yang user dapat melihat pembayaran, dan opsi pembayaran ini adalah opsi untuk user melakukan pembayaran selanjutnya. Tulis nama penyetornya, ditulis nama bank, dan jumlah yang akan ditransfer yaitu sejumlah 452.000, dan mengupload bukti pembayaran, bukti transfer. Kita pakai foto apa saja. Misalnya foto. Setelah itu kirim. Di sini, jika user sudah mengirim, maka status pembeliannya menjadi sudah kirim bukti pembayaran, sudah kirim pembayaran. Selanjutnya, logout. Selanjutnya kita login admin. Kita tulis username admin. Passwordnya admin1. Dalam halaman admin ini berfungsi untuk seorang admin mengelola data penjualan produk di Flower Shop. Di sini kita contohkan menambah stok barang. Nama kodenya kita tulis asal saja, 00. Nama bunganya bunga balon. Gambar bunga balon JPG. Bunga spasi balon JPG. Harga 100.000. Tambah data. Kita berhasil. Di sini kita sudah berhasil menambahkan data produk di Flower Shop. Selanjutnya kita masuk ke menu edit data. Kita coba ubah jumlahnya. Edit. Nominal jumlahnya kita ubah menjadi 150.000. Edit. Data di Flower Shop berhasil diubah, data bunga balon yang tadi kita tambahkan. Selanjutnya kita coba hapus dengan mengklik tombol delete. Oke. Data berhasil dihapus. Itu adalah contoh untuk mengelola data produk di Flower Shop. Selanjutnya kita masuk ke laporan penjualan untuk melihat pembelian tadi yang tadi dilakukan. Di sini dalam statusnya masih sudah kirim bukti pembayaran. Jika seorang pelanggan atau seorang user telah melakukan transfer, maka akan muncul cek pembayaran dalam form aksi. Di sini kita lihat pembayarannya dengan mengklik tombol cek. Ini adalah bukti pembayaran dari pelanggan yang tadi melakukan pembelian. Dalam jumlahnya terdapat kesalahan karena waktu presentasinya sudah habis, jadi tidak sempat diperbaiki. Selanjutnya kita coba memberi nomor resi kepada pelanggan dengan menulis nomor resinya. 1, 2, 3. Selanjutnya mengubah status pembayaran tadi menjadi barang dikirim. Proses. Di sini sudah diberikan nomor resi dan statusnya berubah menjadi barang dikirim. Selanjutnya kita logout.
Kita coba login pelanggan lagi untuk melihat nomor resi yang telah diberikan oleh admin. Dalam form status ini sudah dirubah menjadi barang dikirim dan sudah mendapatkan resi yang tadi diberikan oleh admin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.